Dan setelah mereka itu tes atau dilihat level testosteron yang ternyata mereka itu turun sebanyak 35%. Jadi gue bingung nih bang, lu kasih gue dua macam research, dua kubu, yang satu bilang aman, yang satu enggak. Halo guys, balik lagi bareng gue Dionix Jaya, dan di video kali ini gue bakal ngejelasin kalian pertanyaan yang lumayan banyak ditanyain ke gue belakangan-belakangan ini. Yaitu adalah, apakah dengan mengkonsumsi kacang kedelai kita bisa menurunkan kadar testosteron kita? Contohnya kayak mengkonsumsi susu kacang, tahu, tempe, dan lain-lain. Sebelum itu gue pengen jelasin dulu, pertama ini asal usulnya dari mana sih? Asal usul dari orang berpikir kalau misalnya kacang kedelai ini bisa menurunkan kadar testosteron kita. Itu dari mana asalnya? Jadi kalau misalnya kita teliti, di kacang kedelai ini ada kandungan yang bernama isoflavone, yang salah satu dari phytoestrogens. Nah, kalau misalnya cowok mengkonsumsi terlalu banyak estrogen atau menaikkan kadar estrogen mereka, testosteron mereka juga akan turun karena ada mekanisme hormon dan lain-lain. Bang, kalau gitu berarti nggak aman dong. Kan kita mengkonsumsi estrogen kalau kayak gitu. Nah, di sini baru kita mulai bahas soal research-nya. Pertama, gue pengen kasih kalian dulu research dari tahun 2001 di Jepang, di mana orang-orang di sana tuh disuruh minum 1,5 cup of soy milk atau susu kacang selama 8 minggu, dan setelah di 8 minggu itu bakal diukur lagi. Ya, yang diukur tuh apa? Kayak misalnya SHBG, sex hormone binding globulin, terus estradiol atau estrogen, dan juga testosteronnya. Ternyata setelah 8 minggu nggak ada perbedaan yang signifikan banget teman-teman ya. Jadi cuma yang naik tuh kalau nggak salah yang di sini adalah cuma estronnya doang, dan itu nggak berpengaruh terhadap SSBJ, estradiol, dan dan juga yang seperti apa yang kalian expect gitu loh, testosteron bakal turun, itu nggak terjadi. Dan tahun 2007 ada 4 grup yang di split, dan juga mereka diminta untuk grup pertama itu minum soy concentrate, yang kedua itu soy isolate, dan yang ketiga itu campuran setengah soy isolate dan setengah whey, dan yang satunya lagi itu whey doang. Ternyata setelah diukur, gains atau muscle mass mereka, penambahannya itu nggak ada yang berbeda secara signifikan banget, alias ya mereka mirip-mirip sama. Nah, berarti kalian nanya ke gue dong, bang kalau begitu aman dong mengkonsumsi soy? Nah, ada lagi nih, ternyata ada research lagi guys setelah ini yang atau istilahnya melawan lah dari ide-ide yang sebelumnya, yaitu adalah pada tahun 2008 rats atau tikus itu dikasih 20 mg per kilogram soy gitu. Dan setelah mereka itu tes atau dilihat level testosteron yang ternyata mereka itu turun sebanyak 35% testosteronnya. Nah, berarti di sini bang aman gak sih sebenarnya kita makan itu? Jadi gue bingung nih bang, lu kasih gue dua macam research, dua kubu, yang satu bilang aman, yang satu enggak. Gini guys, kenapa gue kasih itu? Biar kalian tahu dulu sebenarnya. Memang secara teori itu makan soy atau mengkonsumsi soy itu bisa menurunkan kadar testosteron. Tapi dalam jumlah yang sebanyak apa guys? Dalam jumlah yang sebanyak apa? Nah, di situ gue baru bisa tarik kesimpulan. Maksudnya kayak gue mulai dari research ini, gue baru bisa ngeliat, oh ternyata memang ada threshold atau ada titik di mana itu tuh udah terlalu banyak gitu. Tapi biasanya titik itu jauh dari apa yang kalian konsumsi gitu. Kalau kalian makan makanan kayak orang-orang Asia pada umumnya, itu ternyata masih jauh banget. Dan kalau misalnya gue setara ini 20 mg per kilogram berat badan, itu berarti 52 cup of soy milk kalian harus minum setiap hari buat nurunin kadar testosteron sebanyak 35%. Jadi kayak rasionya sangat-sangatlah jauh gitu loh terhadap apa yang kalian konsumsi. Kesimpulannya adalah sebenarnya aman guys buat mengkonsumsi yang namanya soy products gitu loh. Tapi dalam batasan yang moderation atau batasan yang wajar. Nah, menurut gue angka yang paling aman itu dia sampai up to 50 gram per hari dari produk soy ini. Semua link dari penelitian yang gue cited atau gue referensiin itu semua ada di link di bawah, kalian bisa lihat sendiri datanya. Dan gue berharap kalian tetap memenuhi kebutuhan protein kalian, mau dari whey, mau dari soy, atau mau dari carnivore, ataupun dari source yang lain. Itu wajib menurut gue. Karena apa? Biar kalian juga sehat. Plus kalau buat kalian semua yang pengen punya badan bagus, protein itu adalah salah satu kunci
yang benar-benar harus kalian perhatikan. Oke, thank you guys buat perhatiannya. Subscribe kalau lu suka, dan juga jangan lupa nyalain notif biar setiap gua upload podcast kalian bisa dengerin. Okay, so thank you for your attention. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.